Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatul muhadditsin wal a'immatul arba'ati mujtahidin muqallidihim wassadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila jami'il awliya illa waliyatillah min masyariqil ardi ila magharibiha khususan qutbi rabbani wa ghasis samadani syabdul qadir jilani wa syai junaidi al-baghdadi wa syai abu hasan as-syadili qaddasallahu sirrahum wa furu'ihim wa ajwajim wa durriyatim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ahli qubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa sayyikha masyayikhina wa muallimina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman asana ilaina wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati para pengurus masjid, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, sahibul wilayah dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, ditambah-tambah berkah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Jika ada kesulitan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un hukiya, diceritakan, Anabna Ubay, Ibnu Ubay melihat Nabi SAW
Faqala bersabda Nabi, ud'u bihadad du'a. Kata Nabi, berdoalah engkau dengan doa ini. Wa qadimhu fi awwali du'aika. Dan doa ini dahulukan di awal doa-doamu. Summa tad'u ba'dahu bima syi'ta. Kemudian setelah baca doa ini, baru kamu berdoa dengan doa yang kamu mau. Ibnu Ubay menyebutkan bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, berdoalah engkau dengan doa ini. Nanti dibaca doanya. Bahkan jadikan doa ini di awal doamu. Setelah doa ini, baru engkau berdoa dengan doa yang engkau mau atau yang engkau kehendaki. Untuk apa? Yustajabu laka bihi, maka akan dikabulkan doamu. Yang masyita itu, doa yang kamu kehendaki itu akan dikabulkan bihi, dengan sebab doa ini. Wa min doa bihi, waman da'a bihi, maaf, waman dan barang siapa da'a yang berdoa bihi dengan doa ini, qawi imanu, qawiya maka akan kuat apa imanuhu, imannya. Jadi siapa yang berdoa dengan doa ini akan diberikan kekuatan apa? Iman. Mana itu doanya? Ini nih doanya nih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Suka baca itu kita ya? Kalau habis sholat kan ya dibaca. Nah, tadi juga saya baca tuh maghrib ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, kalau habis sholat ada yang mendahulukan baca ini dulu, baru Allahumma anta salam. Ada juga yang baca Allahumma anta salam dulu, baru disambung doa ini. Nah, tapi ya kalau mengikuti dalam kasifatu saja, berarti baca mana dulu? Allahumma la mani'a dulu. Karena jadikan doa ini awal dari doa-doamu. Niscaya doa-doa yang lain akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita? Tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, atas sesuatu yang engkau berikan. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah berkehendak memberikan. Mau dihalang-halang kayak apa juga ya, dihalang-halangin supaya tidak ke si itu, supaya rezeki itu tidak ke si A, dihalang-halangin dengan segala macam. Kalau Allah menghendaki, tidak bisa dihalang-halang, tidak bisa dicegah. Kan kadang-kadang ada orang yang gitu ya, yang sengaja mencegah supaya nih keuntungan nih tidak sampai ke si A, biar ke dia atau ke orang dia lah, atau ke kelompok dia lah. Terus segala macam diupayakan supaya tidak mengalir ke sana, supaya tidak mengarah ke sana. Tapi ingat, la mani'a lima a'taita. Tak ada yang bisa mencegah kalau Allah akan memberikan sesuatu itu kepada orang itu. Nah, nggak bisa. Mau dijegal-jegal kayak apa juga ya. Nah, kan kadang-kadang manusia hidup mah juga menjegal, ya kan?
Ya, dari mulai rezeki yang receh sampai menjadi untuk jadi pemimpin, wah, jegal menjegal, ya kan? Nah, padahal ketika itu Allah menghendaki, ya nggak bisa. Tidak bisa ada yang menghalang, tidak ada bisa yang menjegal, tidak ada bisa yang merintang lima a'taita atas sesuatu yang Allah berikan. Pun demikian sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apabila memang Allah menghalanginya. Ini nih buat si A gitu ya. Tapi Allah menghalangi, ada saja halangannya, tidak sampai ke si A. Gak tahu hilang lah, gak tahu dirampas orang lah, gak tahu apalah. Karena memang Allah menghalangi agar tidak sampai kepada si A itu. La mu'tiya lima mana'ta, tak ada yang bisa memberi kepada sesuatu yang Allah mencegahnya. Wala rodda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak putusan Allah. Sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah, siapapun tidak akan bisa menolak keputusan Allah itu. Kan sudah dibahas qada dan qadar ya. Ketika sudah menjadi qada Allah, keputusan Allah sudah dicatat, diajali, seorang pun tidak akan bisa menolak keputusan itu, karena sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita harus menerima lapang hati atas segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada manfaatnya siapa yang memiliki kemuliaan minka di hadapan Allah. Apa al jaddu? Kemuliaan. Orang yang punya kemuliaan, pangkat, tahta, jabatan, kedudukan, segala macam, tidak ada artinya itu di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mudilla liman hadaita, dan tidak ada penyesat liman hadaita, kepada orang yang engkau berikan hidayah kepadanya. Seseorang ketika diberikan hidayah oleh Allah, tak satu pun yang bisa menyesatkan orang itu. Karena keteguhan imannya pemberian siapa? Allah. Kekuatan keyakinannya pemberian siapa? Allah. Maka siapapun tidak bisa menyesatkan dia, walaupun dengan cara apapun. La mudilla liman hadaita. Pengennya masih atulah celaka, sesat, ya kan? Kupurlah, biarinlah, diakal-akalin gitu ya. Tapi nggak bisa. Wong hidayah sudah ditanam oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala hadiya liman adlalta, dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah liman adlalta, kepada orang yang disesatkan olehmu, oleh engkau ya Allah. Tak ada yang bisa memberikan hidayah, sekalipun ke anak, ke saudara, ke keluarga, ke teman, jika Allah tidak menghendaki memberikan hidayah, jika Allah ingin menyesatkan orang itu. Contoh, waktu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakaratil maut, Rasul menghampiri, mang, syahadat mang, Abu Lahab kan ya, syahadat mang, itu. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak memberikan apa? Hidayah. Bahkan ada wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk, sekalipun liman ahbabta,
sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Sebab hidayah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada yang Allah tuju, yang Allah maksud. Itu. Contoh Nabi Nuh kepada putranya yang bernama apa? Kan'an ya. Kan'an. Masa iya seorang nabi tidak ngajak beriman kepada putranya? Kan? Tapi karena Allah tidak menghendaki, Kan'an tidak ikut dengan ayahnya. Padahal ayahnya seorang nabi, seorang rasul. Nah itu, sekalipun kepada orang yang dicintai. Wala hadiya liman adlalta, wala muskiya liman as'adta, dan tidak ada yang bisa memberi celaka kepada orang yang akan diberikan keberuntungan. Orang yang Allah maksud akan diberikan untung, akan diberikan keuntungan, tidak bisa orang yang bisa mencelakai dia. Sama dengan yang tadi makna awal ya, walaupun diakalin segala macam, dia yang harus beruntung, ya kan? Nah, dia yang harus beruntung. Wala muskiya liman as'adda, tidak ada yang bisa memberi jalan kecelakaan, atau tidak ada yang bisa memberi celaka kepada orang yang dikaruniai keuntungan oleh Allah. Wala mus'idun liman asqaita, pun demikian, tidak ada yang bisa memberi keberuntungan kepada orang yang Allah bermaksud mencelakai orang itu, merugikan orang itu. Nggak bisa. Wala mu'izza liman adlalta, dan tidak ada yang bisa memberi kemuliaan kepada orang yang akan Allah hinakan. Disanjung-sanjung, dipuji-puji, dimodalin segala macam supaya dimuliakan. Tapi Allah punya rencana untuk menghinakan orang itu, tetap aja bakal jatuh pada kehinaan. Ada saja jalannya. Demikian pula wala mudilla liman a'jazta, tak ada yang bisa menghinakan kepada orang yang Allah maksud memuliakannya. Ada juga orang yang dihina, dicaci, ya kan? Dikucilkan, dijelek-jelekan, tapi Allah ingin ia dimuliakan. Maka cacian makian manusia tidak akan melunturkan kemuliaannya, tetap aja dimuliakan, tetap aja diagungkan. Ini doa nih yang tadi nih, masih rangkaian dari lamania lima ataita. Nanti diapalin doanya ya. Ini dibaca dulu, di terjemahnya dulu. Wala rafi'a liman khafadta, tidak ada yang bisa memberi pangkat derajat kedudukan liman khafadta, liman kepada orang khafadta yang Allah bertujuan menurunkan pangkatnya, menurunkan derajatnya, menurunkan kedudukannya. Waduh, prestasi udah diusahain mati-matian, tiba-tiba ada masalah, turun jabatannya, ya kan? Banyak kan di berita sekarang ya, orang yang sudah tinggi pangkatnya diturunkan. Penyebabnya mah apa saja, tapi hakikatnya itu adalah keinginan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa orang ini sudah di atas awan, nggak bisa. Walaupun di atas awan, kata Allah turun. Ada saja penyebabnya, ada saja jalannya. Wala khafidu liman rafa'ta, dan tidak ada yang bisa menurunkan derajat, pangkat, kedudukan liman rafa'ta, bagi orang yang Allah ingin menaikkan derajatnya. Bagi orang yang Allah berkehendak menaikkan derajatnya, menaikkan pangkatnya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi menurunkan itu semua.
tidak bisa. Allahumma hdina liman amartana, wahai Allah, berikan petunjuk kepada kami semua lima atas sesuatu amartana yang engkau telah perintahkan kepada kami. Wa wafi lana bima dhamantalana, wa wafi dan penuhilah lana bagi kami bima dengan sesuatu dhamanta yang telah engkau jamin lana bagi kami min khairi dunya wal akhirah. Wa qawi yakinana, kuatkan ya Allah keyakinan kami, bima rojaitana, bima dengan atau dalam sesuatu yang engkau mengharapkan keyakinan itu dari kami. Jadi kuatnya keyakinan pun kita harus minta kepada siapa? Allah. Makanya kalau khutbah Jumat itu ada doa kan, Allahumma qawi imanana wa hasin akhlaqona. Itu doa minta dikuatkan iman, minta dibaguskan akhlak, karena kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah minta ke siapa? Ke Allah. Wansurna ala a'daika, wansurna dan tolonglah kami semua ya Allah, ala a'daika untuk mengalahkan musuh-musuhmu, fid dhahiri dalam urusan dhahir, wal batini termasuk urusan batin. Dhahir mungkin manusia, ya kan, musuh-musuh Allah yang selalu mengganggu ibadah kita dan segala macam. Batin banyak, termasuk yang di dalam batin itu. Di hati ada ria, ada ujub. Malah kan katanya setan juga suka bisik-bisik kemana? Ke hati. Mintalah perlindungan kepada siapa? Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Musuh-musuh kami semua, yakni musuh-musuh Allah, baik itu urusan dohir atau urusan batin. Wa as'aluka Allah bima sa'alaka bihi khaliluka, dan aku memohon kepadamu wahai Allah dengan sesuatu yang telah memohon kepadamu kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim, aku pun memohonkan itu kepadamu ya Allah. Kan banyak di Quran ya, banyak doa siapa? Nabi Ibrahim. Kita kalau munajat tuh kan baca doa siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati, dan seterusnya. Banyak tuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, dan seterusnya. Itu di Quran banyak yang robana-robana tuh. Doa-doa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dengan doa ini pun kita memohon kepada Allah, aku memohon kepadamu ya Allah atas apa segala sesuatu yang telah dimohonkan kepadamu oleh kekasihmu. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Minan nuri dari cahaya, wal yakini keyakinan, wa masa'alaka bihi sayyidina wa maulana Muhammadun, dan apa yang telah diminta kepadamu. Apa itu siapa yang minta? Nabi gustiku atau tuanku, maulana pengurusku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minan nasri dari memohon pertolongan, wa taufiki memohon taufik, innaka sungguhnya engkau hamidun adalah yang terpuji, majidun yang maha agung. Itu doanya. Jadi kalau dibaca semua nih, kayaknya nih kita nih nggak paham ya, termasuk saya juga nggak hafal nih. Hafalnya sampai jadu-jadu itu aja ya, karena dari kecil belajarnya cuma sampai apa? Jadu-jadu. Nah sekarang kan sudah ngaji kitabnya nih, nanti di rumah dipelajari. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita
wala hadiya liman adlalta wala musqiya liman as'adta wala mus'ida liman asqaita wala mu'izza liman adlalta wala mudilla liman a'zazta wala rafi'a liman khafadta wala khafadha liman rafa'ta Allahumma hdina lima amaratana wa wafi' lana bima dhamanta lana min khairi dunya wal akhirah wa qawi yaqinana fima rajaitana wansurna ala adaina fid dhahiri wal batin wa as'aluka Allahumma bima sa'alaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqin wa ma sa'alaka bi sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi innaka hamidum majid. Banyak yang nggak bisanya ya, tapi kalau yang sampai jadu-jadu mah apa ya? Coba sama-sama. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Hafal itu mah ya? Ya udah yang hafal aja lah ya. Yang hafal aja. Kalau habis maghrib kan dipakai wiridan itu. Habis subuh ya. Pertama astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Terus wali masyayikhina wali ikhwanina wali watina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi 3 kali. Terus baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian pendapat menyebutkan 3 kali, ada juga yang bacanya 11 kali. Itu kaki jangan dulu dirubah dari tahiyat akhir tuh. Nah, sampai selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baik 3 kali atau 11 kali. Ada juga yang ditambahkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan. Bacanya ajirni apa ajirna? Kalau bacanya bareng-bareng ajirni kan untukku, berarti tiap orang membaca. Kalau ajirna yang lain amin. Nah, misalnya imam bacanya Allahumma ajirna minanar, yang lain cukup apa? Amin. Kalau bacanya bareng-bareng bacanya apa? Ajirni, kan masing-masing. Ini kadang-kadang kita itu salah domir ya. Bagian sendiri dibaca banyak, bagian banyak dibaca sendiri. Begitu dibagiin nggak kebagian. Nah, itu. Setelah itu baca apa tuh? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baru baca apa? Fatihah. Terus baca ayat kursi, lillahi ma fis samawati amana rasul dan seterusnya, syahidallahu annahu la ilaha dan seterusnya. Baru ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah subhanallah 33. Itu kalau panjang. Cuman kan kita mah senangnya yang pendek ya. Ya kan, pahalanya pengen panjang, bacanya pengen pendek. Nah ini kadang-kadang ya pengen kerja sedikit, upahnya banyak. Untungnya saja Allahnya Rahman Rahim ya, Rahman Rahim. Tapi kalau lagi sendirian mah yang panjang aja wiridnya ya. Kalau lagi sendirian, kalau lagi jadi imam malah jangan yang panjang-panjang, kasihan makmum belum makan, belum apa ya.
Nah, singkat-singkat saja. Tapi yang benar aja bacaannya yang benar. Subhanallah, subhanallah. Yang subhanallah enggak jelas itu banallah gimana. Subhanallah, subhanallah. Nah, gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah harus jelas. Banallah enggak jelas tuh masa banallahnya. Alhamdulillahilhamdulillah karena diwasol hanya harus dikasroh. Alhamdulillahilhamdulillah gitu. Atau kalau diputus diwakaf alhamdulillah begitu ya. Nah, jangan alhamdulillah enggak jelas tuh mah. Enggak benar ya. Harus alhamdulillah. Harus ada alif lam lil istighraq namanya. Artinya menyeluruhkan, menghabiskan segala pujian kepada Allah. Nah, alhamdulillah enggak jelas itu mah. Yang benar kalau wiridan alhamdulillah. Kalau mau diwasol alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah itu mah apa ya? Nggak jelas. Allahu akbar domah rohnya. Allahu akbar atau Allahu akbar nggak jelas. Yang benar ya, yang benar. Supaya apa? Supaya diterima oleh siapa? Allah. Kan kunci diterima tuh benar dulu, ya. Bagaimana diterima benar juga enggak, ya. Kalau mahasiswa bikin skripsi juga kan kudu benar baru diterima ya. Kita juga di kantor bikin laporan diterima itu LPJ kalau benar, kalau enggak pan dibalikin. Sama kita juga dzikir kepada Allah harus benar. Itu doanya. Ingat-ingat ya. Itu aja lah. Yang penting berjamaah aja lah. Kalau berjamaah pan ikutan ya. Lama-lama juga pinter, ya kan? Seminggu 5 kali berjamaah, 5 kali wiridan lamani'ah tuh. Bisa lama-lama juga, ya kan? Kalau pengen jelas tajwidnya ya tinggal ke Pak Ustadz Sugeng. Ini saya pengen ngomong baca lamani'ah yang benar gitu. Kan kalau tahu belum dibenerin mah kadang-kadang kita asal-asalan. Dah itulah. Bisa ya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Habis itu baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu baru Fatihah. Atau kita mah kalau duhur mah nggak pakai Fatihah lagi ya, langsung ilahi ya Rabbi subhanallah. Ada juga yang dibalik, Allahumma antas salam dulu baru Allahumma la mani'a. Tapi kalau menurut di sini tadi di atas dahulukan doa ini sebelum doa yang lain. Niscaya doa-doa yang lainnya akan diijabah oleh Allah. Allahumma antas salam dulu mau pakai puji-pujian ya. Allahumma antas salam, ya kan? Ingat lagi anak-anak. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Minta selamat, ya kan?
Allahumma antas salam, wahai Allah, engkau adalah dat penyelamat. Minkas salam, dari engkau keselamatan. Ilaika ya'udu salam, kepadamu juga kembalinya keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan hamba dalam keadaan selamat ya Allah. Adkhilna jannata daros salam, masukkan hamba ke surga dari pintu daros salam. Masya Allah, makanya ya jangan dulu pulang kalau habis sholat, baca itu dulu lah. Siapa tahu doa yang lagi malas kita bacanya itu yang diijabah siapa? Allah. Faidatun, sedikit lagi. Wafil hadisi, dan itu tetap dalam hadis, ma asoba abdan hammun au haznun faqala Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasiyati biyadika madin piya hukmuka nafidun piya qadauka as'aluka bikulismin huwalaka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika awis ta'sar tabi fi ilmil ghaibi indaka antaj'al qur'anal adima rabi'a qalbi wa nuri basori wa jala'i huzni atau hazni wa dhahabu hammi wa ghammi illa adhaballahu haznahu wa hammahu wa ghammahu, dan seterusnya. Dalam hadis kata Syekh Nawawi disebutkan, barang siapa tidaklah akan terjadi kepada seorang hamba apa hamun, kebingungan. Seseorang tidak akan mendapatkan kebingungan, au haznun atau huznun, kesedihan, atau kesusahan, ya kan? Tidak akan dapat itu. Atau apabila seorang hamba mendapatkan kebingungan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesedihan, bacalah doa ini. Aduh, doanya susah lagi juga nih ya. Baca doa ini katanya nih, kata Syekh Nawawi. Mana doanya ini nih? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika. Ya Allah, hamba ini adalah hambamu, anaknya hambamu, anak laki-laki dari hambamu. Amatmu itu hambamu juga perempuan, ibu kita maksudnya. Nasiyati biyadi madin piya hukmuka nafidun pi qadaika. Sesungguhnya mahkotaku ada di tanganmu, maksudnya dalam kekuasaanmu. Ada juga yang menyebutkan nasiyati itu ubun-ubun ini nih. Tapi karena di atas ubun-ubun itu kan biasanya mahkota ya. Nah, sesungguhnya hukummu, sampai kepadaku hukum darimu, nafidun piya qadauka, selalu terwujud, fi qadauka, piya padaku apa qadauka, ketentuanmu. Aku memohon kepadamu dengan namamu, huwalaka samaita bihi nafsaka, yaitu nama yang telah engkau sebutkan, au anzaltahu, atau yang telah engkau turunkan, fi kitabika, dalam kitabmu, kitab-kitab Allah maksudnya, au alamtahu ahadan, atau yang telah engkau ajarkan kepada seseorang min khalqika, dari makhlukmu, awis tasar tabi, atau engkau menyendiri fi ilmil ghaibi, dalam ilmu gaib, indaka, menurutmu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung Robi'a qalbi, sebagai penawar hatiku ketika gelisah, gitu kan? Jadikanlah Quran sebagai penawar hatiku. Ada juga yang menyebutkan Robi'a itu hujan, menghujani hatiku, menyiram hatiku. Ketika hati gersang, siramilah dengan siraman Al-Quran. Atau jadikanlah Quran itu sebagai penawar hati ketika hati ini kebingungan. Wa nuri basori, dan jadikanlah Quran itu menyinari hatiku. Basori, penglihatanku. Basor itu penglihatan batin maksudnya. Kemudian wajalai huzni, dan menghilangkan kebingunganku, kesedihanku.
wa dhahabu hammi wa ghammi, dan menghilangkan kesusahan kebingunganku. Orang yang membaca doa ini ketika sedih, ketika susah, ketika bingung, kata Syekh Nawawi, illa adhaballahu haznahu wa hammahu wa ghammahu, Allah akan menghilangkan kesedihannya, kesusahannya, kebingungannya, dan akan Allah gantikan dengan kebahagiaan, rezeki yang jembar, serta keselamatan. Cuman panjang doanya ya, panjang. Kudu ditulis tuh Maya, Masya Allah. Nah, ternyata Quran itu bisa dijadikan tawassul agar hati kita diobati oleh Allah. Kan kadang-kadang hati ini gersang, ya kan? Gundah gulana, panas gitu, nggak jelas. Ke masjid juga tetap aja gitu ya, kadang-kadang ya. Jangan-jangan kudu baca apa? Quran. Coba kalau hati gelisah, peganglah, ambil wudhu, pegang mushaf Quran, buka halaman mana saja yang kita bisa baca pelan-pelan. Rasakan bahwa yang kita baca itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tenang. Bihi astafi minkul lidai wa nuruhu dalilu liqalbiin dajahli wa hayrati. Dengannya ingin sembuh atau sembuhkanlah dari sedih dan gundah. Tuh, dengan baca Quran mohon disembuhkan oleh Allah dari kesedihan, kegundahan, kegelisahan. Insya Allah yang rajin saja baca apanya? Al-Quran. Sekarang mah di pasar juga bisa baca Quran sambil jualan ya. Kan Qurannya juga ada di HP, ya kan? Percuma kalau yang dibukanya WhatsApp doang. Ya, Qurannya ada di HP nggak dibuka. Padahal di Quran itu ada doa-doa, ada aplikasi kan karena ya? Ada, udah disediakan sama orang-orang pinter. Ada Al-Quran. Macam-macam lah. Tinggal tergantung kita mau dibuka apa itu. Di sini macam-macam nih. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Daripada ngomongin orang, lebih baik buka aplikasi-aplikasi yang bermanfaat daripada bengong tidak jelas. Ya, mending buka aplikasi-aplikasi manfaat, baca Quran. Bacanya yang mana? Yang bisa. Yang tidak bisa mah mumet, ya kan? Bisanya ayat kursi, itu aja terus. Bisanya dari At-Takasur ke belakang nih sampai akhir Anas, udah bolak-balik aja itu. Dari Al-Hakumut Takasur sampai Anas balik lagi. Bisanya cuma itu. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Baca, tidak akan bosan insyaallah. Qauluhu istasarta bihi, tadi dalam doa ada lafaz istasarta bihi, ai in faradta bil ismi min ghairi musyarakin lakafihi, yaitu munfaridnya dalam asma Allah tanpa ada yang musyarakah. Musyarakah itu tidak ada yang menyekutui kepada Allah. Qaulu rabi'u qalbi, tadi ada lafaz rabi'a qalbi, ai matoru qalbi, menghujani hati. Karena hati gersang, kalau tanah yang gersang itu ketika dihujanin akan menjadi subur kembali. Hati yang gersang dihujanin Quran, maka hati itu akan segar kembali, akan hidup kembali. Ibarat tanah yang mati karena kekeringan, ketika dihujanin maka ia akan hidup kembali. Itulah Quran yang diminta oleh kita dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu jala'u huzni bi fathil jim. Hazni. Jala'u dipatahkan jimnya, jala. Bil maddi dengan mad dipanjangkan bacanya jala'u huzni atau hazni. Maksudnya adalah kasfu huzni, yaitu yang membukakan atau menghilangkan kesedihanku. Kan hidup itu kadang-kadang ada senang ada sedih, ya kan?
Tapi ya tidak selamanya sedih. Ada senangnya. Habis senang-senang ada sedihnya gitu kan ya. Nah ketika sedih ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pembuka jalan kebahagiaan, menghilangkan kesedihan. Masya Allah. Sudah disiapkan oleh Allah. Alhammu, tadi ada kalimat hamu. Hamu itu awalul masyakoti au ma yusibu syaks min makruhin, yaitu awalnya kemasyakotan, kepayahan yang terjadi kepada manusia dari hal yang ia tidak suka, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wal ghammu al khairatu, yang disebut ghammu adalah khairah, kebingungan. Kalau hamu kesusahan, kalau khairah itu kebingungan. Wal iskalu kesulitan, awil kurbu atau kesusahan. Wa huwa masyakun alaihata mala sodrahu ghaidon, sehingga hati kita itu akibat banyak kesulitan, banyak kebingungan, banyak kesusahan. Kadang-kadang hati ini dipenuhi dengan kemarahan, bendu, ngambek itu hati ini. Nah, agar tidak begitu, mohonlah kepada Allah atau bacalah Al-Quran atau berdoa dengan doa yang tadi. Wa qila alhamu ma ta'allaqu bil madi. Adapun menurut sebagian ulama, yang disebut hamu, kesusahan itu adalah kalimat hamu ma ta'allaqu bil madi, kesulitan yang terjadi zaman sebelumnya, udah lewat, itu hamun. Contoh hutang, ya kan? Hutang itu kan sudah, berarti kan ya, hutang itu berarti sudah. Nah sekarang tinggal bingungnya, itu hamun namanya, ya kan? Yang ada tinggal apanya? Bingungnya. Itu teh hamun itu, ya enggak? Hamun. Aduh masya Allah, ngutang makan ke warteg, lagi dimakannya enak banget, mana peda pakai pete ditambah sayur, bak habis 2 piring. Nah besok hari giliran bayar. Nah itu apa namanya? Hamun. Sebab kesulitan dari hal yang sudah terjadi. Wal ghammu, adapun kebingungan, ma ta'allaqu bil mustaqbal, yaitu sesuatu kesusahan juga tetapi yang akan terjadi, belum nih terjadinya nih. Januari mau ngawinin anak nih, belum kan ya? Itu bingungnya dari sekarang karena duitnya belum ada. Ghammu namanya. Insyaallah. Tapi isinya sama-sama bingung. Bingung dengan yang sudah, bingung dengan yang belum. Masya Allah. Wa qala Sarqawi alhammu ma yata'allaqu bima yakunu fil mustaqbal wal huznu ma yata'allaqu bima kana fil madi. Adapun kata Imam Sarqawi, hammu itu, kebingungan itu adalah sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang berkaitan pada waktu yang akan datang. Adapun huznu, yaitu sesuatu yang terjadi, kesedihan. Huznu itu kesedihan yang terjadi sesuatu yang sudah dilakukan. Ini juga masuk akal juga, tidak begitu beda dengan yang pertama. Kalau kebingungan itu adalah karena akan terjadi, bingung kayak tadi mau ngawinin anak, mau nyunatin anak, bingung nih, belum ada apanya, duitnya, sedangkan waktunya sudah dekat. Itu mustakbal namanya, kebingungan akan datang. Lain lagi dengan huznu, kesedihan. Kesedihan itu timbulnya karena penyesalan. Penyesalan itu berarti ada perbuatan yang sudah dilakukan. Seperti tadi makan di wartegnya enak, giliran bayar nggak punya duit, sedih kita itu. Berarti ke toilet kemarin itu dapat ngutang itu ya. Sedih, sesuatu yang sudah terjadi, pertanggungan jawabnya sekarang. Nah, itu barangkali pengajian malam ini adalah selesai pasal makna la ilaha illallah. Insyaallah pengajian berikutnya akan menceritakan tentang tanda-tanda baligh. Baligh itu orang mukallaf, sudah dapat kewajiban ibadah. Kalau sudah balik mah sudah bukan orang tuanya lagi ibadahnya, tapi buat dirinya sendiri.
Di bawah baligh anak rajin ngaji, sholat, itu untuk orang tuanya. Tapi sejak baligh dia untuk dirinya saja. Masya Allah. Orang tua kebagian apa? Nanti diceritakan di sini. Ciri-ciri baligh bagi laki-laki, bagi perempuan, dan kita jangan sampai salah hitung. Karena kebiasaan kita menghitungnya pakai bulan Masehi. Padahal dalam ngitung baligh menurut Islam atau syariat itu fikih harusnya pakai tanggal hijriyah. Kenapa? Sebab jumlahnya lebih cepat hijriyah. Orang kalau menurut Masehi mungkin umurnya belum 15 tahun, tapi menurut hijriyah, menurut Masehi belum, menurut hijriyah sudah 15 tahun. Sebab setiap tahun ada perbedaan jumlah hari antara tahun Masehi dengan tahun hijriyah. Makanya kalau anak lahir, cucu lahir, jangan hanya bulan Masehinya yang dicatat, harus dengan bulan hijriyahnya. Bulan Masehi nanti untuk kepentingan sekolahnya, karena di sana memakai bulan Masehi. Bulan hijriyah untuk menentukan balighnya. Loh, kalau anak kita sudah baligh ternyata menurut hitungan kita belum, padahal menurut hijriyah sudah baligh, dosa kita. Ini nanti akan dibahas pada pengajian berikutnya. Itu saja ya, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Nah, kita ditambah-tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangannya semoga diampuni oleh Allah, sambil kita terus mencari ilmunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.